saya berpikir kalau di bela diri ini lebih minim cedera. Soalnya kita Kenapa tuh? sama-sama siap gitu Mas. Jadi Iya. kalau diserang pun kita ada cara atau teknik untuk meminimalisir dampak dari serangan lawan, biasanya seperti itu. Di sisi lain, seneng ya kalau misalkan bertemu lagi sama teman-teman semua. Dan sisi lain kembali lagi untuk Anda, dan tentunya kali ini dengan narasumber yang berbeda setiap kali penayangan. Oke, kali ini sudah hadir atlet berprestasi dari Universitas Surakarta juga. Kita akan ngobrol banyak banget terkait prestasi yang sudah diraih sampai dengan saat ini. Kali ini sudah ada Mas Firman. Ya. Hai. Selamat pagi Mas. Iya, semangat pagi ya. Ya, selalu. Oke lah. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik Mas. Oke, baik ya. Dan sekarang lagi sibuk ngapain nih? Kayak biasa sih Mas. Kayak biasa. Latihan terus kuliah. Kayak gitu terus. Kayak gitu terus. Aku pengen tahu dong, dan mungkin juga yang nonton pengen tahu juga, Mas Firman itu siapa sih kayak gitu? Boleh diceritakan seperti apa? Ya. Perkenalkan, nama saya Firman. Nama lengkap Firman Muharremsyah, asli Sukoharjo. Terus saya atlet bela diri. Beberapa cabang olahraga seperti kickboxing, MMA, boxing, Muay Thai. Terus pernah juga sebagai tim nasional MMA Indonesia. Terus juga tim nasional kickboxing Indonesia. Nah, ini pada tahu nggak nih tadi yang disebutkan ada MMA, terus ada kickboxing. Nah, kalau kickboxing pasti udah pada tahu sih, tapi MMA ini loh. Nah, katanya juga kemarin habis juara juga nih ya. Tapi kita nanti akan tahu perjalanannya seperti apa, tapi kita bahas satu persatu dulu nih ya. Siap. Tadi disebutkan kamu ini atlet kickboxing. Ya. Nah, itu apa? Oh ya. Kalau kickboxing sendiri sesuai namanya Mas, kickboxing. Jadi menendang sama memukul gitu. Jadi beda dengan MMA atau boxing ya. Jadi kickboxing lebih ke memukul dan menendang di atas ring juga. Peraturannya selain memukul dan menendang nggak boleh. Jadi sikut nggak boleh Mas. Terus juga nyundul juga nggak boleh. Sundul nggak boleh ya. Terus di ring biasanya. Kalau MMA kan di oktagon itu yang bentuknya namanya oktagon segi ya. 8. Segi 8 itu. Kalau ring 4 terus cuma 3 round Mas. 3 round kali 3 biasanya. Terus kalau MMA di oktagon, terus glove-nya kecil biasanya. Terus 5 menit biasanya Mas. 5 menit kali 3 durasinya. Ya, ada yang 5 menit kali 5 round itu untuk yang title fight. Berarti perebutan sabuk. Berarti kalau MMA tadi 5 menit kali 3 berarti 15 menitan ya durasinya maksimal ya. Ya. Itu ya. Oke. Terus juga ada boxing juga tadi. Boxing itu tinju, cuma kan? Cuma memukul. Jadi cuma tangan Mas. Terus tangan. Juga dibatasi juga. Maksudnya backhand juga enggak boleh. Pukulan ini hammer enggak boleh juga. Terus lebih ke basic sebenarnya. Terus peraturannya juga 3 menit, ada yang 4 round, ada yang 6 round, ada yang 8 round, ada juga yang 12 round. Bahkan zaman dulu ada yang 15 round Mas. Oh iya, saking lama juga nih ya. Terus bahkan ada ceritanya itu, saya browsing juga itu ada yang nggak ada timernya gitu Mbak. Nah, berarti memang kalau
bisa dikatakan kickboxing dan juga MMA ini updatean dari boxing sendiri ya. Maksudnya olahraga yang terbaru juga gitu kan. Sebenarnya cukup lama sih Mas. Cukup lama. Ya. MMA juga lumayan lama, terus kickboxing juga sebenarnya lebih lama sebenarnya dari MMA mungkin. Terus emang berkembangnya ini lebih ke Jepang dan Amerika kalau kickboxing. Jadi Indonesia mungkin baru masuk belakangan ini. Tapi kalau MMA emang udah lama sebenarnya juga. Udah lama juga berkembangnya di banyak di Brasil, Jepang sama di Amerika. Iya, tapi kalau dilihat dari kepanjangannya sendiri adalah mixed martial art gitu ya. Berarti kan di situ memang selain bela diri juga ada seninya gitu ya. Dan lebih variatif ya. Lebih variatif benar. Tangan boleh, kaki boleh, kemana aja boleh. Jadi ada beberapa teknik sebenarnya Mas dari MMA itu sendiri ya. Pertama striking atau main di atas kayak mukul, nendang, siku, lutut boleh, terus bantingan ada juga bantingan, sama ground fight biasanya kunci-kuncian itu, gulat seperti itu. Dia ada 3 poinnya di sini. Berarti memang banyak banget ya, seni bela diri itu banyak banget. Tadi dijelasin sama Mas Firman juga. Nah tapi dari sekian olahraga tadi, Mas Firman sendiri sebenarnya cita-citanya mau kemana sih? Kalau saya lebih ke kickboxing sebenarnya Mas. Kickboxing ya. Oke. Sama MMA juga. MMA lebih mengarah ke kickboxing sebenarnya. Oke, berarti lebih mengarah ke kickboxingnya ya. Oke, kemarin juga katanya Mas Firman sendiri juga baru saja menjuarai MMA ini juga ya? Iya. Itu bisa di-share ke kita seperti apa tuh? Oh ya, saya mau kasih bocoran dikit Mas. Boleh dong. Mungkin tahun depan karena kemarin saya menang itu contender, jadi bisa nantang yang si juaranya ini. Mungkin tahun depan saya title fight gitu Mas. Jadi satu langkah lagi menuju juara gitu. Mudah-mudahan. Nah, berarti itu target juga ya? Target tahun depan. Nah, ketika kalau sudah menang, ini nanti akan ke go internasional atau kayak mana nih nanti? Mungkin tunggu dulu beberapa kali bertahan, jadi juara bertahan dulu mungkin ya beberapa tetap kali. Prosesnya seperti itu ya, menjadi juara bertahan. Iya, jadi juara bertahan dulu mungkin baru internasional. Tapi mungkin di kickboxing bisa saja ikut international fight seperti SEA Games dan kejuaraan dunia biasanya. Nah, aku pengen tahu juga Mas Firman, dan kita juga pengen tahu perjalanannya, ya kan? Dari mungkin ikut latihan bela diri seperti ini dari kecil kan? Dari kecil suka olahraga tapi belum ke bela diri. Oh gitu. Jadi proses ya? Proses. Oke, berarti dari kecil senang olahraga. Olahraganya apa tuh? Ya lari biasanya. Oh, lari. Saya suka lari. Berarti fisik dulu lah ya. Fisik terbentuk dulu. Terus bisa ikut ke arena pertandingan kickboxing ini usia kapan nih? Saya mulai latihan bela diri ya Mas. Bela diri. Dari tahun 2016. Tahun 2016 itu waktu saya masih itu kelas SMA ya Mas. SMA ya? Iya. SMP naik SMA itu. Waktu itu umur 16 tahun juga, terus mulai fokus tuh 2018. Dan kamu tahu bahwa aku tuh punya bakat seperti ini loh, kayak gitu. Kapan tuh? Sebenarnya nggak tahu juga gitu. Nggak tahu juga ya, muncul tiba-tiba gitu. Terus saya dulu juga belum sefokus ini, masih cari-cari gitu, masih mau cari olahraga apa gitu atau yang lain untuk ditekuni, tapi ternyata malah rezekinya di bela diri gitu. Oke. Terus pada akhirnya perjalanan selanjutnya sampai ke MMA ini juga itu kapan? Pertama saya mulai itu 2019 Mas. Dulu ada seleksi kayak untuk apa itu namanya MMA, timnas
MMA Indonesia. Alhamdulillah saya diterima juga. Itu pengalaman pertama saya main MMA. Kenapa kok memilih jalur MMA ini? Apakah masih ada hubungannya mungkin olahraga ini dengan kickboxing tadi? Iya, sedikit banyak ada Mas. Sedikit banyak ada. Tapi ini lebih entertaining ya kalau salah ya. Iya, MMA ini lebih ke sport entertain gitu. Jadi banyak apa namanya ya? Menjual ke masyarakat atau ke endorse biasanya. Iya, jadi kalau kita nih ya nonton MMA gitu kan di TV, tampilannya tuh enak banget gitu kan. Ya mungkin salah satunya ya ada sisi entertainmentnya ini ya gitu ya. Yang bisa dijual biasanya. Grogi nggak sih Mas ketika masuk di arena MMA ini? Saya sendiri ada nervous gitu. Pertama kali saat itu. Sampai sekarang pun masih Pak. Terus ternyata bukan saya sendiri yang nervous. Saya tanya teman-teman juga ternyata masih nervous sampai sekarang mungkin yang pertandingan. Punya pelatih nggak sih dirimu? Ada Mas. Ada ya. Okay. Gimana nih peran pelatih sendiri buat kamu? Saya nganggap ini pelatih saya itu seperti ayah saya sendiri Mas. Ya emang deket terus biasanya curhat juga ke pelatih saya. Terus banyak masukan juga dari pelatih saya, nggak hanya latihan, pasti ada di luar latihan kayak gimana apa tata krama gitu, sopan santun. Saya diajari di olahraga bela diri ini sama pelatih saya. Dan katanya nih Mas Firman ini punya julukan loh di MMA sendiri. Apa Mas julukannya Mas? Bisa share nggak? Lucu sih. Apa sih Mas? Boleh kasih tahu ke kita nggak? The Honey Badger. Nah, apa tuh? Kita biasanya julukan ya maksudnya dari kita sendiri gitu. Terus saya kebetulan kan pecinta binatang gitu. Terus saya lihat juga Honey Badger ini sejenis binatang gitu sebenarnya Mas. Oh gitu. Saya ngambil dari sifat ini. Kayak beruang nggak sih? Enggak, lebih ke apa ya? Kalau di sini kayak sigung tapi rambutnya pendek gitu loh. Aduh kayak apa ya? Browsing nanti ya. Iya, dilihat. Itu jadi kayak hewan paling berani di dunia gitu. Oke, semoga memang terwujud ya kalau di lapangan, di ring-ring kayak gitu, siap lah. Ya siap. Ya Allah. Keren loh tadi loh. Bener nggak sih? Apa tadi Mas namanya? The Honey Badger. The Honey Badger. Wow, baru tahu. baru tahu. Di Indonesia mungkin nggak ada itu hewannya. Iya, hewannya nggak ada. Hewannya nggak ada. Kalau aku ini fokusnya ke beruang. Oke, menarik banget ya. Jadi proses perjalanannya Mas Firman ini memang dari kecil sudah seneng sama olahraga, terus akhirnya nemu ritmenya pada saat SMA kayak gitu ya. Ikut kalau ikut kejuaraan mulai kapan? Mulai tahun 2017 Mas. 2017 ya. Saya mulai ikut kejuaraan. Nah setelah itu baru saya menekuni. Jadi kayak sebelumnya itu latihan cuma cari keringet atau cari hobi itu karena kan masih sekolah kan sibuk juga. Terus Oke, tapi kalau misalkan ya olahraga ini kan mungkin resikonya terlalu berat gitu ya, mungkin karena adu fisik, memang benar-benar fisik kesentuh kayak gitu ya. Mas Firman sendiri nggak takut akan cedera atau patah-patah gitu kan, patah tulang kayak patah apa gitu? Kalau sementara ini sampai detik ini saya belum pernah rasain apa yang namanya cedera serius gitu Mas. Terus saya rasa kalau resiko cedera semua olahraga punya resiko cedera gitu. Sih, bener banget. Mungkin saya berpikir kalau di bela diri ini lebih minim cedera. Soalnya kita sama-sama siap gitu Mas. Jadi kalau diserang pun kita ada cara atau teknik untuk meminimalisir dampak dari serangan lawan, biasanya seperti itu. Beda dengan olahraga yang lain, mungkin sepak bola, di sliding kan kita belum tentu siap Mas kalau di sliding pun, atau yang sliding sendiri mungkin belum tentu siap gitu. Jadi kalau resiko cedera saya merasa kalau bela diri ini lebih minim ya justru ya. Lebih minim. Mungkin kalau kebanyakan orang cuma nonton sekilas di TV gitu. Iya. Wah, ini dihajar seperti apa itu ya.
babak bunyak. Banyak. Bahasa Jawa banget, babak bunyak. Nah kayak gitu. Nah tapi di sini Mas Firman yang paling penting juga pasti dukungan dari orang tua, keluarga kayak gitu ya. Nah orang tua melihatnya seperti apa nih? Takut juga anaknya kesakitan, siapa tahu. Kalau pertama kali main MMA itu orang tua itu malah takut Mas sebenarnya. Ya awal-awal iya dong. Aku aja juga takut. Jadi awal-awal orang tua dukung penuh itu. Jadi setelah SMA saya dikontrak dari Kabupaten Bogor untuk mewakili Porda, event Porda waktu itu. Terus itu orang tua dukung penuh. Begitu selesai Porda saya main MMA kayak nahan. Jadi bapak saya juga sebenarnya juga penggemar tinju gitu. Jadi suka lebih tahu bapak saya daripada saya mungkin. Gitu. Untuk kan bapak saya lebih lawas gitu ya kalau lebih pengalaman. Halo Pak. Oke, kalau ibu sendiri? Ibu sendiri sama juga kayak bapak. Jadi ibu sendiri lebih lucu sebenarnya Mas. Waktu saya tanding itu nggak berani lihat. Dia biasanya lari ke kamar mandi Pak. Setelah selesai. Itu pas pertama kali dirimu tanding ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang pun? Ibu sampai sekarang. Ini putranya berprestasi loh Bu. Sampai sekarang ya. Berarti tetap berdoa ya Ibu ya. Berdoa. Oke, pengalaman yang lucu loh. Oke, meyakinkan orang tua sendiri kayak apa kalau Mas Firman sendiri? Kalau bapak saya itu lebih lihat ke persiapan saya gitu Mas. Jadi kalau seumpama saya siap, bapak itu membolehkan gitu. Tapi kalau umpamanya ada tanding dadaan kayak Firman kamu main minggu depan, biasanya bapak saya yang nolak. Jadi persiapan lebih matang, bapak saya ngizinin. Tapi kalau persiapan nggak ada itu nggak mungkin diizinin. Jangan dadakan ya, konsep harus mateng dulu ya. Iya. Oke, jadi kayak gitu ya apa yang dilakukan Mas Firman sendiri, perannya juga sebagai keluarga di rumah kayak gitu kan. Jadi bisa melihat hal-hal positif pastinya yang disampaikan oleh Mas Firman ini kayak gitu. Nah kalau kedepannya nih Mas, akan tetap terus di jalur ini atau seperti apa? Saya rasa beberapa tahun ke depan masih masih lanjut. Jadi belum ada pengen sesuatu yang untuk lain gitu. Yang lain dulu. Sementara fokus dulu untuk ini. MMA ini ya. MMA sama kickboxing. Ya. Oke. Nah, terus kuliah juga lancar ya? Alhamdulillah lancar Mas. Terus saya sesuaikan juga untuk jamnya, walaupun awal-awal agak keteteran gitu, tapi lama-lama alhamdulillah kebiasaan. Nah juga. Ini motivasi juga nih buat teman-teman juga mahasiswa kayak gitu. Mas Firman ini kan sudah berprestasi nih sebagai atlet gitu kan, MMA dan juga kickboxing gitu. Ternyata kuliahnya juga jalan loh. Nah keren kan. Oke, terus juga ini Mas, ada perubahan gak nih dari kehidupan kamu yang dulu sebelum mengikuti ajang kickboxing atau MMA ini dan sesudah mengikuti? Kalau perubahan, maksudnya perubahan dari? Ya perubahan dari dirimu kayak gitu kan, lebih seperti apa nih? Apakah mungkin juga aku percaya diri orangnya atau masih merasa takut, minder kayak gitu? Seperti apa nih perubahan di diri kamu? Kalau perubahan dari dulu, dulu saya lebih kemaki gitu loh. Apa iya sih? Gak ada kelihatan kemaki-kemakinya dulu kok. Waktu sekolah gitu. Terus setelah ikut bela diri, lama-lama tak paham itu Mas. Ini pasti nggak baik gitu. Udah lebih paham gitu sebenarnya. Oke, kalau terlihat secara face kalem loh orangnya kayak gitu, tapi di lapangan garang. Ya enggak sih? Oke Mas Firman, mungkin ini dikasih tahu juga ke teman-teman, mungkin kesan kayak gitu ya, sebagai mahasiswa juga di Unsa, terus juga sebagai atlet
juga. Kayak apa nih yang bisa diberikan motivasi lah untuk teman-teman lah. Untuk teman-teman ya, yang teman-teman saya atau bukan mungkin ya, terutama yang semuanya yang nonton podcast ini lah. Terutama teman-teman Unsa, jangan menghindari apa itu namanya, rintangan gitu, jangan menghindari masalah. Tapi harus dihadapi, jangan lari. Sedikit banyak masalah itu juga membantu kita nanti, karena bahagia itu karena memecahkan masalah, Mas. Jadi kita bahagia itu karena memecahkan masalah dulu, baru bahagia gitu. Nah, catat nih teman-teman nih ya. Jadi kalau misalkan ada masalah itu jangan dihindari, tapi harus diselesaikan gitu ya. Itu nanti yang membuat diri kita dewasa juga, dan itu juga nantinya ke depan kita bisa bahagia karena masalah itu tadi kita belajar. Iya, gitu benar. kan. Oke, that's right. Keren banget Mas Firman. Dan terakhir nih, ini pertandingan selanjutnya kemana? Di Jawa Barat, Mas. Jawa Barat. November ini ya. Iya. Oke. Kita doain ya semuanya ya, teman-teman, biar Mas Firman selalu membawa kebanggaan kita semuanya. Dan selalu berprestasi terus. Amin. Yang penting satu, Mas, jaga kesehatan ya. Iya, siap, makasih, Mas. Nanti ketika diundang ke podcast lagi tiba-tiba sakit, janganlah kayak gitu ya. Harus dijaga terus pokoknya kesehatannya. Oke. Nah, itu tadi kita sudah ngobrol bersama narasumber kita Mas Firman yang memberikan banyak edukasi, banyak banget manfaat yang kita peroleh, dan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Tos dulu, semangat dan sukses terus. Amin, Mas. Oke. Baik, saya Juna Adiantara, pokoknya tetap terus pantengi sisi lain.